Bab 934. Phoenix Emas. Kamu kira mereka bisa mendengarmu, atau mereka bisa membantumu melawanku? Kata Dimarto dengan ekspresi remeh. Cahaya pedang yang sedang dia genggam semakin menyilaukan mata, semakin lama semakin mendekat. Mereka memang memiliki jiwa, hanya saja kamu terlalu tidak sadar diri. Erikin menghirup nafas dalam. Jejak berbentuk pedang kembali menyala di keningnya. Erik mengangkat dua lengan, ribuan pedang terbang mengeluarkan getaran kecil, keluar dari dalam tanah, dan melayang di depan mata. Cahaya terang keluar dari masing-masing pedang, mengelilingi badan Erikin, menari-nari bagai kunang-kunang. Situasi sangat mengguncang hati. Bunuh! Teriak Erikin dengan suara pelan. Dua buah pedang terbang gagang merah dan biru keluar dari sisi tubuhnya. Kedua pedang itu seolah pemimpin yang mengarahkan ribuan pedang menyerang ke arah Dimarto Zhao. Seketika terdengar suara gemuruh, cahaya menerangi langit. Di tengah arahan dua pedang itu, pedang-pedang terbang lainnya melaju cepat ke atas langit. Hawa-hawa mematikan dari pedang itu menembus udara, langsung menyambut datangnya Dimarto Zhao. Berbicara soal daya tarung, sama sekali tidak kalah dengan tebasan ke-10 dari jurus 13 tebasan yang Erikin miliki. Hati Dimarto Zhao terkejut, senyuman seketik menghilang, raut wajahnya berubah drastis, langsung berteriak histeris. Energi bintang meledak, pedang-pedang panjang tidak berhenti terpental, mengeluarkan percikan dalam jumlah besar. Peng, peng, peng. Cahaya pedang keemasan menyebar kemana-mana, pedang-pedang tua berjatuhan bagai hujan. Sebelumnya mereka sudah melewati satu kali perang, sudah terbilang cukup lemah, mana mungkin kuat menahan serangan Dimarto Zhao lagi. Hanya saja jumlah pedang tua itu terlalu banyak, bagai tidak mengenal rasa takut, satu demi satu maju menyerang, meski dihancurkan oleh cahaya emas. Meski berakhir menjadi sebuah sampah, pedang-pedang itu masih saja melaju ke arah Dimarto Zhao. Cahaya yang tidak terhingga jumlahnya terpantul di tengah udara, hawa-hawa pedang terasa menyeramkan, benturan reiki terasa mengguncang dunia. Tidak sedikit pejuang tiba tepat waktu. Saat melihat kejadian itu, mereka pun sangat terkejut, juga merasa sangat menyeramkan. Salah satu orang yang memiliki keahlian pedang dengan kultivasi tinggi dapat menyadarinya secara langsung. Saat ini Erikin sedang mengerahkan pemahamannya pada aliran pedang, sungguh mencapai tingkatan yang menakutkan. Dalam waktu bersamaan menggerakkan ribuan buah pedang, meski sebagian besar adalah pedang tua, tetapi yang diperlukan adalah teknik pengendalian yang kuat, hanya bisa dilakukan oleh orang yang berlatih pedang hingga tingkatan tertinggi di dunia. Sedangkan Erikin baru berada pada tahapan pejuang kebanggaan, malah sudah memiliki kemampuan yang begitu mengejutkan. Sama halnya, Dimarto Zhao yang berada di hadapan Erikin juga mengeluarkan kekuatan terbesar, terlihat jauh lebih menakutkan. Hawa-hawa pedangnya menyebar cepat, ratusan pedang terbang hancur berserakan. Pertarungan itu tidak lagi sebatas pertarungan pada pejuang kebanggaan, melainkan telah menjadi perang terbesar dalam daerah pelatihan. Erikin masih duduk bersila di tengah kuburan pedang. Saat ini dia bahkan tidak menaruh perhatian pada peperangan pedang secara besar-besaran itu. Wajahnya berekspresi serius, bulu emas melayang di depan, satu demi satu energi bintang terus-menerus masuk ke dalamnya. Erik juga tahu jelas, peperangan pedang itu tidak mungkin bisa membunuh Dimarto, hanya sebatas menghambat pergerakannya. Dan setelah semua pedang terbang itu jatuh, Dimarto tetap akan mengejar dan membunuh dirinya. Satu-satunya yang bisa mengubah keadaan, adalah bulu emas itu. Benda paling berharga di dalam zona inti, tidak ada yang seimbang. Energi bintang dalam kening tidak berhenti melemah. Energi bintang yang didapatkan dengan susah payah itu pun terus-menerus masuk ke dalam bulu emas. Mata Erikin menatap tegas, tidak ada sedikit pun rasa tidak rela. Satu demi satu energi bintang memudar di keningnya,
dengan sangat cepat, 5 energi bintang yang dia miliki pun menghilang. Apa yang sedang Eric Kin lakukan? Melepaskan energi bintang seperti itu, bukankah sama saja dengan menghabiskan semua kekuatan terakhir yang dia miliki? Orang-orang yang berkeliling di sekitar juga menyadari hal itu, timbul ekspresi heran pada wajah mereka. Benda pusaka macam apa bulu emas itu, menyerap begitu banyak energi bintang, malah tak kunjung menunjukkan keunggulannya. Semua orang mulai menerka-nerka, pada akhirnya cahaya terakhir pudar dalam kening Eric Kin. Saat ini dia membuka mata, tidak tersisa sedikit pun energi bintang dalam tubuhnya lagi. Dia menjulurkan tangan menggenggam bulu emas itu, lanjut mengirimkan reiki ke dalamnya. Hei bulu busuk, aku sudah memberikan 6 energi bintang yang dengan susah payah didapatkan untukmu. Jika kamu tetap tidak berfungsi, aku akan langsung membakarmu, kata Eric Kin sambil menggigit gigi. Bulu emas itu seolah bisa mendengar perkataannya, segera bergetar hebat. Sebuah hawa-hawa usang terasa, tidak berhenti terpancar dari dalam bulu. Sebuah cahaya emas pun terbang keluar, berubah menjadi sosok yang sangat besar di tengah langit. Itu adalah seekor phoenix berwarna emas, sekujur tubuh penuh dengan corak dan warna indah. Setelah muncul, dia membentangkan sayap secara perlahan, cahaya emas yang berkilau pun menerangi permukaan bumi. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan sebuah suara yang sangat indah dan mengguncang. Astaga, ternyata Eric Kin juga memiliki seekor monster. Pantas saja Eric rela meledakkan 6 bintang yang dimiliki. Ternyata bulu emas itu adalah jelmaan seekor monster. Dimarto Zhao punya monster kilin, sedangkan Eric Kin punya phoenix. Terlihat jelas keduanya masih akan bertarung sangat sengit. Rasanya tidak mungkin deh, phoenix milik Eric Kin baru saja terlahir, tidak mungkin bisa menandingi kilin yang sudah Dimarto pelihara sejak lama. Bagaimanapun juga rasanya tetap tidak mungkin. Orang-orang kembali tercengang, mengangkat kepala menatap phoenix besar yang menebarkan cahaya luas, sungguh tidak bisa menutupi rasa kagum dalam hati. Sedangkan di tengah kuburan pedang, Eric Kin malah tidak sempat banyak melihat, keningnya mengerut, tersadar di tengah langit, semua pedang telah dihancurkan oleh Dimarto. Eric Kin, kamu jangan lupa, yang paling aku kuasai adalah pedang. Dari luar tubuh Dimarto Zhao muncul 9 buah pedang emas, terus berputar mengelilinginya. Cahaya-cahaya emas menghancurkan semua pedang terbang yang menyerang ke arahnya. Eric Kin menjulurkan tangan, pedang yang tersisa terus berjatuhan. 2 pedang pemimpin itu kembali ke alamnya. Memangnya kenapa jika kamu bernasib baik mendapatkan seekor monster phoenix? Kamu kira aku tidak punya? Melihat sosok phoenix yang berada di samping Eric Kin, Dimarto Zhao tersenyum licik. Dia tiba-tiba menepuk tangan, daerah samping tubuhnya bergetar, hawa-hawa dingin menyebar keluar. Di tengah cahaya dingin yang seolah dapat membekukan segala sesuatu, sebuah monster kilin seputih salju dipanggil keluar oleh Dimarto. Begitu kilin muncul, permukaan bumi langsung membeku. Terbentuk salju dan es pada jarak puluhan meter di sekitar istana. Api yang tak kunjung padam selama bertahun-tahun itu, akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Sayang sekali semua teknik andalanmu sudah dikeluarkan, namun hasil akhir tetap saja mati. Dimarto Zhao melompat ke atas tubuh kilin itu, menungganginya, menyerang ke bawah seolah akan membekukan seisi dunia. Dan aku juga harus berterima kasih karena kamu sudah menghidupkan binatang ini. Setelah membunuhmu, aku akan memiliki kilin es dan phoenix sekaligus. Dalam daerah pelatihan ini, hanya aku yang akan selalu berkuasa. Pergi. Mata Eric Kin sedikit terpejam. Meski terbatas pada sebuah jarak, dia tetap dapat merasakan hawa dingin yang seperti akan merobek kulit. Saat ini Dimarto Zhao sama sekali tidak bisa dia kalahkan. Tetapi Eric Kin pun sama sekali tidak pernah berpikiran untuk bertarung dengan Dimarto secepat ini. Pikirannya berubah. Phoenix itu kembali mengeluarkan suara merdu, tubuhnya mendadak mengecil, melintasi langit.
Erik melompat ke atas tubuh Phoenix miliknya, lalu pergi secepat kilat. Ingin pergi? Memangnya kamu sempat? Dimarto berteriak keras, kilin yang sedang dia tunggangi pun meraung, langsung menyemburkan hawa dingin yang terasa sangat menusuk tulang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.